betul sekali sepertinya problem atau polemik harga dan juga stok minyak goreng dalam negeri ini masih terus bergulir. Di mana pada tadi malam, anggota Komisi 6 DPR RI ini baru saja menyoroti dan juga mengkritisi sejumlah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi beserta jajarannya, di mana anggota Komisi 6 DPR RI ini banyak menyoroti tentang 6 kebijakan terkait dengan stok dan juga harga minyak goreng yang telah dibuat oleh pemerintah sejak awal tahun. Namun dari 6 kebijakan ini dilihat oleh anggota DPR bahwa tidak ada satupun yang dilihat atau dipandang mensejahterakan atau berpihak kepada masyarakat atau kepada rakyat. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan pada tadi malam, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun mengakui kesalahan dan juga mengajukan permohonan maaf kepada kepada anggota dewan karena dirinya dan juga jajaran ini masih belum bisa menangani permasalahan minyak goreng. Mendak mengungkapkan bahwa ketimpangan harga dan juga stok minyak goreng dalam negeri ini salah satu penyebabnya adalah terjadi karena adanya oknum-oknum yang berusaha untuk meraup keuntungan dengan cara curang atau yang lebih sering disebut dengan mafia minyak goreng. Namun pada rapat kerja yang dilakukan pada tadi malam, Mendak di hadapan para anggota parlemen pun mengakui bahwa dirinya sudah menghimpun data dan juga identitas pihak-pihak mana saja yang diduga melakukan kecurangan atau diduga menjadi mafia dari minyak goreng ini yang membuat kebijakan-kebijakan atau program-program terhadap minyak goreng dari pemerintah ini tidak efektif. Mendak juga menyampaikan bahwa dirinya dan juga jajaran siap untuk memberikan dan juga menyerahkan bukti dan juga data terkait mafia yang sudah dihimpun oleh pihaknya ke kepolisian untuk diselidiki. Berikut keterangan lengkap dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Tidak pernah mengalah, apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri maupun di repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka. Pemirsa, di samping keberadaan mafia dan juga oknum-oknum yang berusaha untuk meraup keuntungan dengan cara curang dari ketidakstabilan harga dan juga stok minyak goreng, Menteri Perdagangan juga sempat menjelaskan bahwa harga minyak goreng yang tinggi ini salah satu alasannya adalah karena harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO pada level global ini mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, yakni di level 8.000 ringgit Malaysia atau sekitar 1.900 dolar Amerika per metrik ton. Kenaikan harga CPO ini dilaporkan sebesar 60% secara year on year atau kalau dibandingkan dengan tahun lalu, dan kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa harga minyak goreng nasional atau dalam negeri melambung. Lalu apakah situasi ini juga berpengaruh pada kinerja dan juga harga saham perusahaan sawit? Menurut data yang kami himpun, kami lihat bahwa salah satu perusahaan minyak sawit mentah Astra Agro Lestari dilaporkan mengalami pendapatan sebesar 24,3 triliun rupiah pada 2021, di mana pada tahun sebelumnya pendapatannya sebesar 18,8 triliun rupiah, yakni pada tahun 2020. Ini artinya terjadi pertumbuhan sebesar 29,2% secara year on year. Laba bersih Astra Agro Lestari pun dilaporkan mengalami pertumbuhan yang tergolong cukup tinggi, yakni pada tahun 2020 dilaporkan laba bersih Astra Agro Lestari yakni sebesar 833 miliar rupiah. Lalu pada tahun 2021 laba bersih perusahaan ini mencapai 1,9 triliun rupiah. Ini artinya pertumbuhan terjadi sebesar 136,6% secara year on year. Laporan keuangan yang bisa kita golongkan sebagai baik ini juga tercermin dan juga berdampak pada harga saham perusahaan Astra Agro Lestari yang memiliki kode emiten AALI, yakni sejak awal tahun 2022 hingga saat ini atau secara year to date mengalami pertumbuhan sebesar 25%. Lalu kalau kita lihat ke perusahaan lainnya, perusahaan sawit, yakni Salim Infomas Pratama, di mana pendapatan perusahaan ini tumbuh juga sebesar 36% secara year on year pada tahun 2020 hingga tahun 2021, di mana tahun 2020 pendapatan Salim Infomas tercatat sebesar 14,4 triliun rupiah dan pada tahun 2021 menjadi 19,6 triliun rupiah.
pun pada laba bersih Salim Infomas ini juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni pada 2020 laba bersih Salim Infomas tercatat sebesar 234,2 miliar rupiah dan pada 2021 sebesar 984,4 miliar rupiah. Ini artinya laba bersih Salim Infomas ini naik sekitar 320% secara year on year. Laporan keuangan yang sama ini juga berdampak baik pada harga saham perusahaan dengan kode emiten SIMP ini, yakni sejak awal tahun 2022 hingga sekarang atau secara year to date mengalami pertumbuhan hampir hingga 12%. Sementara demikian yang informasi yang bisa kami sampaikan.